Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Hukum menggunakan tasbih boleh. Pak Ustadz menyebut boleh tak boleh, apa dalilnya? Datanglah seorang berzikir mengingat Allah, lalu dia memakai batu. Jadi jemari dengan biji korma nggak beda, sama-sama boleh. Secara hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Beda hukumnya, dan itu yang kuat pendapat. Itu pendapat yang kuat. Ada pendapat ulama yang membolehkan, tapi nggak kuat. Pendapat yang marju dibawakan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya tentang as-subha hukmu wa tarikhuha. As-subha hukmuha wa tarikhuha. Bukunya tipis, kutaib, tentang hukum tasbih, hukumnya dan sejarahnya. Dijelaskan tasbih itu menyerupai orang-orang Nasrani, orang Hindu, Buddha. Dalam Islam nggak ada. Di zaman Nabi nggak pernah pakai tasbih sama sekali. Di zaman Nabi sudah ada benang, sudah ada kerikil, kan bisa dibuat. Nabi nggak gunakan sama sekali. Sahabat yang bahkan Nabi menyuruh sahabat apa? Wa'aqidna bil anamil. Hendaklah kalian berzikir dengan apa? Dengan jari. Fa innahunna mas'ulat wa mustantaqat. Karena jari-jari tangan itu akan ditanya oleh dari kiamat, dan dia akan berbicara pada hari kiamat nanti. Apa hukum menggunakan tasbih? Boleh. Pak Ustadz menyebut boleh tak boleh, apa dalilnya? Datanglah seorang berzikir mengingat Allah, lalu dia memakai batu. Batu ditumpuknya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lalu kata Nabi, kalau engkau mau mudah berzikir, gunakan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi tidak mengatakan jangan kau pakai ini haram, tapi Nabi mengatakan kalau kau mau pakai ini. Maka ulama mengambil dalil dari sini bahwa perbuatan ini baik, tapi ini lebih baik. Bukan memahaminya ini haram, ini yang halal, bukan. Tapi kalau kata Nabi, ini pakai batu nih haram, jangan kau pakai. Mengapa dia hitung batu satu-satu? Karena waktu itu belum ada alat untuk menusuk batu itu. Sekarang sudah ada alatnya, bisa masuk benang ke dalam. Nanti kalau batu diharamkan, bagaimana dengan alat yang digital, main petik? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini kan alat untuk mempermudah. Zaman Nabi disuruh sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Luruskanlah saf, lurusnya saf bagian dari salat. Zaman dulu belum ada isolatif selasiban untuk, sekarang dibuat orang selasiban hitam. Kalau begitu haramlah selasiban nih. Ini kan alat untuk membantu meluruskan. Nah, jadi memahami Quran dan hadis itu mesti pakai. Dikasih Allah Ta'ala otak akal sehat. Dulu orang Arab Saudi mengharamkan nih, mikrofon nih haram, karena mikrofon nih toa buatan Amerika, made in China, haram, tak boleh masuk masjid. Waktu itu ada ulama besar Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Datanglah Syekh Sya'rawi, ketika itu orang yang mengharamkan mikrofon ini sedang baca Quran. Datanglah Syekh Sya'rawi, kamu yang mengharamkan mikrofon? Ya, kata dia. Kata Syekh Sya'rawi, wah kebetulan orang yang mengharamkan itu sedang baca Quran pakai kacamata. Kata Syekh Sya'rawi, yang kamu pakai itu alat pembesar gambar, yang ini alat pembesar suara. Mengapa pembesar gambar halal, pembesar suara mengapa haram? Kenapa alat pembesar gambar halal, alat pembesar suara mengapa haram? Itulah asal usul mengapa mikrofon masuk ke Masjidil Haram. Kalau tak ada Syekh Sya'rawi tak pakai mikrofon sekarang, misalnya susah. Oleh sebab itu akal ini perlu dipakai. Dikasih Allah Ta'ala untuk dipakai memahami nas. Tapi membuat-buat amal pakai akal tak boleh. Dia mesti ada nas, tapi akal bisa dipakai. Tasbih adalah ada riwayat dari Nabi SAW, Nabi Muhammad membiarkan sahabat Nabi yang menghitung zikirnya adalah dengan biji korma. Biji korma. Dan Nabi membiarkan, tidak dikatakan ini bid'ah. Jadi biji korma bisa diganti dengan yang lainnya. Yang penting apa gitu? Jagung kayak atau apa saja. Kemudian
Daripada bawa biji kurma atau di kaleng nanti repot, akhirnya diikat biji kurmanya. Maka muncullah namanya tasbih. Anda tidak diikat juga nggak apa-apa kok, kalau mau saya bawa tuk mana-mana boleh, nggak ada masalah. Jadi jemari dengan biji kurma nggak beda, sama-sama boleh. Cuman Nabi mengajari itu jangan sampai orang terikat dengan biji kurma, gara-gara nggak ada biji kurma lalu tidak berzikir, kertas tasbih ketinggalan diem, ngomentari, oh kota ini tinggi banget tuh, wah jembatannya bagus, ini kan anak lantur di perjalanan nggak zikir-zikir. Cuma di saat ada tasbih memang betul, kalau Anda megang tasbih adalah teringatkan ya. Cuman kadang-kadang tasbih ketinggalan, lupa. Nabi mengajari, tidak boleh lupa kamu zikir kok, lupa. Ini loh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hitungannya dengan jemari. Jadi ini adalah semuanya adalah diperkenankan, tidak ada bid'ah, bukan kebudayaan Hindu, bukan. Kalau ada orang Hindu pakai tasbih, ya jangan disalahin kita, bukan itu niru orang Hindu. Jadi tidak semua yang sama itu lalu niru. Bisa saja karena ketepatan sama. Misalnya di India saja ada orang pakai tasbih, bukan berarti orang Arab niru orang India. Orang India mungkin ada yang dihitung apa waktu itu. Akhirnya tasbih sekarang kan berubah, pakai cetek-cetek. Itu kan dipakai pramugari dulu di pesawat. Masa awan ini bid'ah gayanya pramugari itu? Ya enggak dong, untuk ngitung saja kan. Tik-tik. Sama orang ngitung berdagangan di tokonya kan, cetek, 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 cetek. Nah, dirubah, akhirnya kita beli itu untuk Allah, 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 subhanallah. Ini adalah cara menghitung saja. Boleh pakai tasbih yang kecil-kecil, boleh. Boleh agak gede, boleh.